Shalom, selamat malam. Haleluya. Kiranya kasih karunia Tuhan semakin limpah ruah dalam perjalanan hidup setiap orang percaya. Oke saudara, mari sebelum kita mendengar firman Allah, kita berdoa kepada Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh dengan kekuasaan yang tiada terbatas, terima kasih atas waktu yang Engkau berikan bagi kami untuk kami belajar akan kebenaran firman Allah. Roh Kudus, kiranya urapan-Mu memberi pemahaman yang lebih dan lebih dalam hidup kami anak manusia. Kami mau dengar dan sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke saudara, saya lihat jam dulu. Jam 19:18. Tidak mengapa tidak sampai di 7:30 karena berapa hari ya, dari hari Selasa, Rabu, Kamis, yaitu ada tamu semua. Yes. Barusan juga ada tamu, jadi saya mengambil waktu untuk berbicara kebenaran firman Allah. Oke saudara, mari kita memperhatikan firman Allah yang diambil dari dalam Kolose pasal yang keempat. Kita akan melihat pada ayat yang kelima. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Kalau mencerna kalimat yang ada, ini adalah himbauan untuk bagaimana seseorang bersikap dengan siapa kepada siapa di saat dia bergaul, dan ini tidak dibatasi. Orang luar itu bisa mencakup tetangga, teman, orang-orang yang ada di sekeliling, bahkan orang yang tidak seiman dengan kita. Ya. Ini bicara seorang luar, di luar daripada pribadi. Begitupun di dalam rumah. Ya, bisa juga dikatakan orang luar karena pribadi kan, pribadi. Nah, oke. Jadi di sini dikatakan hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Mengapa dikatakan demikian? Karena Tuhan menginginkan setiap orang tampil untuk menjadi berkat dan berdampak positif dalam hidup banyak orang. Seperti kata saya tadi, dengan siapa kepada siapa. Jadi di luar dari dirimu. Mungkin engkau dengan orang tuamu, ya sekalipun dia orang tuamu, itu juga bukan pribadimu. Itu adalah orang lain. Sekalipun ada hubungan darah, tapi kan termasuk orang, ada dua pribadi kan. Dirimu dan orang itu. Jadi orang itu adalah orang luar dari dirimu. Jadi luas pemahaman firman Allah ini. Tujuannya setiap pribadi orang percaya harus memiliki cara hidup yang punya hikmat. Hikmatnya yang bagaimana? Hikmat artinya orang itu jadi berkat bagi orang yang ada di sekeliling kita. Di sini dikatakan hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Bisa bayangkan engkau dalam pergaulanmu, engkau tidak tahu menggunakan waktu. Atau mungkin cara bicaramu terlalu arogan. Sedangkan Tuhan mengharapkan engkau harus punya hikmat dengan orang luar, di luar daripada dirimu. Tujuannya engkau berdampak positif bagi orang itu. Sehingga orang lain bisa membaca siapa dirimu sesungguhnya. Engkau
membawa terang bagi orang lain. Tapi bagaimana orang percaya bisa berdampak bagi orang lain dalam kehidupan yang ada kalau dia tidak paham tujuan Tuhan untuk hidup seperti apa. Sebab kebanyakan orang Kristen hanya puas dengan keberadaan diri sendiri tanpa menjaga keberadaannya. Itu harus seperti apa dan bagaimana untuk dia berkarakter dengan orang lain. Contoh saja di hal cara bicaramu, omonganmu, dan itu dalam hal perbincangan. Berikut, dalam hal menggunakan waktu. Saudara bisa bayangkan kalau engkau bergaul dan kemudian engkau satu hari satu malam ada di tempat orang lain. Kira-kira penilaian orang itu seperti apa keadaan dirimu? Apakah engkau punya hikmat dengan waktu yang Tuhan berikan bagimu? Engkau tidak akan berdampak bagi orang lain. Justru engkau membawa dampak negatif bagi orang lain. Kenapa? Dirimu tidak menggunakan waktu sebaik mungkin. Ada banyak hal. Orang bisa dinilai oleh Allah tidak memiliki hikmat dalam pergaulan. Salah satunya dalam hal menggunakan waktu. Kalau kita membaca dalam Yakobus 3 ayat 13, di sana dikatakan demikian, siapakah di antara kamu yang bijaksana dan berbudi, biarlah dengan cara yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jadi yang Tuhan nilai orang yang berhikmat, orang yang punya akal budi dalam bergaul. Pergaulan yang seperti apa? Pergaulan yang sesuai dengan kriterianya Allah. Di dunia akhir zaman banyak pergaulan yang membawa kepada kehancuran. Contoh ya, saya tidak maksud campur pergaulan zaman sekarang. Contoh saja anak-anak muda dalam pergaulan. Ya, kebanyakan anak, bukan semua, dalam pergaulan tidak tahu menggunakan waktu. Waktu itu digunakan hanya untuk hal yang tidak bermanfaat. Dan itu akan dianggap trendy. Kalau bisa kumpul-kumpul sampai jam 11, sampai jam 12 tanpa memperhatikan yang mana hal seperti itu sebenarnya sudah keluar daripada apa yang dikehendaki oleh Allah. Karena Tuhan katakan kan pergunakan waktu. Jadi waktu Tuhan mau waktu istirahat itu berapa jam untuk kesehatan manusia. Tapi waktu-waktu yang ada digunakan untuk nongkrong sampai larut malam. Nah, ini berarti orang di hadapan Tuhan tidak memiliki hikmat, ya. Tidak memiliki hikmat dalam pergaulan. Kemarin saya ke satu tempat ya, ke satu tempat berdoa karena mereka kemarin datang di sini minta tolong saya untuk pergi ke tempat mereka. Ya memang kalau ibu masih muda tidak didoakan dan itu berhubungan dengan tempat tinggal dia, tempat tinggal mereka. Ya, mau tidak mau saya harus pergi ke tempat itu. Ya memang daerah dingin kan, daerah dingin. Tapi puji Tuhan saya yakin dia Tuhan sudah menolong. Nah kadangkala dalam berumah tangga ada orang ketiga ya untuk masuk ingin melakukan sesuatu untuk merusak hubungan suami istri. Dan tanpa sadar kadangkala suami atau pasangan otaknya tidak jadi waras. Dia lebih dengar
orang lain yang berbicara daripada istri sendiri. Nah, jadi kasihan ini ibu ini menderita. Ya dek, sabar Jo. Dengan kondisi yang ada, karena ulah orang lain ingin merusak rumah tangga kalian. Nah, sudah dari doa. Jadi memang satu rumah itu ya perlu didoakan, dan ada orang-orang juga mata terang, mata yang bisa lihat sesuatu, ya puji Tuhan didoakan juga. Nah, setelah didoakan ibu ini katakan, oh ibu sudah kita rasa enak, rasa sedap. Nah, kemarin dulu juga ada yang dari Bitung yang datang di sini. Ya pokoknya kalau tidak live berarti ada tamu kita, ada tamu. Tadi pun ada orang datang di sini minta berdoa ya, karena sakit, sudah 2 minggu sakit, rasa tidak nyaman, tidak bisa tidur, makan pun terganggu, sedangkan dia sudah bulan depan mau diwisuda. Nah, itu kondisi yang harus dihadapi. Saya hanya katakan, kalau datang di tanpa doa, ambil kuasa doa. Jangan datang pulang tre. Kadang-kadang kan ada orang seperti itu. Datang begitu, dia mau serta pulang kembali lagi pada kondisi itu. Nah, saya bicara memberi nasihat tadi, ya puji Tuhan. Ini anak muda ini bisa nangkap. Nah, kembali kepada firman Allah. Hidup dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar itu dengan siapa? Kecuali dirimu. Jadi di luar dari dirimu itu orang luar semua, sekalipun saudaramu. Nah, Tuhan mau engkau menjadi pola anutan di sana. Tuhan mau engkau berdampak buat orang lain. Tuhan mau citra dirimu sebagai orang Kristen itu harus nampak bagi orang lain. Sebab banyak orang ketika dalam pergaulan citra diri sebagai orang percaya itu hilang, terbawa arus. Sehingga orang lain tidak bisa membaca ini orang ini apakah orang rohani atau rohana. Tidak terlihat. Makanya firman Allah katakan hidup penuh hikmat. Ini hikmat ini pakai. Dan hikmat itu sumbernya dari Tuhan. Gunakan hikmat. Nah, hikmat itu ditemukan bagi orang yang takut akan Allah. Bukankah firman Allah katakan takut akan Allah adalah sumber hikmat dan pengetahuan. Jadi orang yang memiliki hikmat adalah orang yang ada dengan Tuhan. Sehingga dia tahu menempatkan posisi dirinya dengan siapa kepada siapa. Dia dalam pergaulan. Tidak terbawa arus. Dan orang yang punya hikmat, arus bagaimana pergaulan tidak akan berdampak negatif untuk hidupnya. Karena dia tahu batasannya. Tapi kebanyakan orang tidak tahu batasannya. Sebagai seorang anak Tuhan, terbawa arus yang begitu deras. Sehingga tidak bisa membedakan mana putih, mana hitam, mana abu-abu. Dan itu berdampak buruk untuk keberadaan hidupnya. Sehingga memungkinkan orang-orang yang demikian menjadi tumpul mata rohaninya. Dan dia anggap itu hanya pergaulan biasa-biasa. Tapi kalau engkau anak Tuhan yang paham apa sesungguhnya dibalik daripada kalimat yang ada, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Terselip nasihat di sana. Kalau pergi bergaul jadi berkat. Jadi pola anutan. Sebab semua orang bisa membaca siapa dirimu. Karaktermu seperti apa. Orang bisa baca. Nah, kalau engkau berhikmat, maka engkau akan
berdampak positif bagi orang lain. Tapi kalau engkau tidak berhikmat, dampakmu bagi orang lain itu adalah negatif. Atau bagaimana saudara? Negatif. Contoh, misalnya cenderungmu engkau berdusta atau maki-maki, engkau terlalu arogan, ya jelas-jelas orang lain pun tanpa sadar karena sudah keseringan bergaul denganmu, dia akan kecantol dengan keadaanmu. Makanya kan kadang-kala ada orang tua beri nasihat. Jangan bergaul dengan orang nakal, jadi nakal. Jangan bergaul dengan orang papancuri, jadi papancuri. Sampai ada seorang anak jawab, Mama, Oma, kita udah bergaul di tentara, Oma. Mar, kita nggak jadi tentara. Ada yang bicara demikian. Kenapa? Karena tumpul pikirannya. Dia tidak nangkap apa tujuan dari kalimat yang ada, dari perkataan yang ada. Tujuannya adalah dalam pergaulan harus mencerminkan bahwa diri sendiri adalah orang yang berhikmat. Dan orang yang berhikmat itu adalah orang yang takut akan Allah, yang menjauhi kejahatan, yang melepaskan diri dari cengkraman hal-hal yang buruk di sana. Saya kalau konseling orang banyak bicara tentang hal yang demikian. Kadang-kala ada orang ibu, jadi hele berpikir salah nih boleh kan? Iya dong. Tuhan mau kita ini berpikir yang positif. Sehingga itu berdampak untuk di perbuatan juga positif. Tapi kalau pikiran negatif maka perbuatan juga akan jadi negatif. Oh iya Kang. Ya jelas itu. Dari mana itu udah datang di sini? Itu kemarin dulu itu datang. Saudara, kalau datang di tempat doa diberi nasihat, dengar itu nasihat. Jangan lawan itu nasihat. Sebab nasihat ada di tempat doa itu nasihat dari Tuhan. Bukan orang itu yang memberi nasihat. Contoh saja itu yang datang itu kemarin dulu. Mereka itu sudah lama pernah datang ke sini. Nah, kecantol dengan seorang laki-laki kan? Kecantol dengan seorang laki-laki. Waktu berdoa, sudah diberitahu. Ngananya ndak cocok mau kawin dengan itu laki-laki itu dia. Sebab laki-laki itu begini, DP model. Dia itu pembahugel, dia itu percaya dukun, dia itu sombong. Saya beritahu semua. Dan dia itu tidak peduli dengan rumah tangga. Musuh kamu kawin dengan begitu. Jawab, oh dia ada ikut pe kita ibu masuk gereja. Itu cuma topeng, ya terserah no. Yang penting sudah diberitahu, kan sudah berdoa, ibu sudah berdoa. Oke. Waktu berjalan terus, oke lah. Mereka menikah dan apa yang jadi? Datang itu kemarin dulu itu. Laki-laki so ada DP perempuan so mau bicara, so hamil. Kan semua sudah diberitahu kepadanya, tapi kan melawan. Tapi ya terserah. Kan ibu so bilang, yang mana laki-laki ini begini. Ini tidak berdengar, sudah punya anak. Bayangkan saudara dalam rumah tangga kemudian tidak menafkahi istri dan anak. Apakah itu orang sedang berumah tangga? Dia lebih condong untuk keluyuran, hura-hura, ikut keadaannya. Tapi itu kan sudah diberitahukan semua. Makanya saya waktu datang di sini saya katakan, ya terserah. Kan ini sudah dikawin, ibu mau bicara apa?
Makanya kalau datang tanpa doa, kalau diberi nasihat, dengar itu apa yang dinasihati. Supaya nyanda terjerumus dengan keadaan yang ada. Jadi kembali kepada firman Allah. Kalau engkau tahu ada hikmat Tuhan, sudah diberitahu untuk mencegah keberadaanmu, jangan melawang. Sendiri itu yang akan terjerumus di sana. Saya banyak melihat yang seperti itu. Karena tidak dengar, maka sendiri itu yang jatuh. Saya rasa kesian, tapi lihat Tuhan masih muda, umur 20-an. Kemudian dalam rumah tangga model demikian, kasih tebal itu hati. Karena sendiri yang mencari. Sudah diberitahu. Diam, tidak bicara apa-apa. Kenapa? Karena tidak dengar dengan nasihat. Nah, kembali kepada firman Allah. Orang yang dinilai oleh Allah, yaitu orang yang memiliki